Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syurutis sholati. Faslun utawi iki ku ana fasal suwiji fi syurutis sholati kang tetep ing dalem nerangake pira-pira syarate salat. Asyartu utawi syarat kang aran syarat maiku perkara ya tawaqqafu kang dadi kandhek alaihi ing atase ma apa sihhatus sholati sae salat. Walaisa lan ora ana apa ma iku minha tetep setengah sangking as-sholah. Wa qudimat lan den dinginake apa asyurutu pira-pira syarat alal arkani ngereake pira-pira rukun. Li annaha krana sak temene salat, li annaha krana sak temene syurut aula iku luweh utama bitakdimi kelawan dingin. Ida syartu krana ing krana utawi syarat ma iku perkara yajibu kang wajib apa takdimuhu dinginake ma ala sholati ngereake ing atase salat wastimraruha utawi tetepe ma utawa syarat fiha ing dalem salat. Karena memang syarat itu harus ada sebelum sholat dilakukan, makanya lebih berhak dibahas dulu daripada sholat itu sendiri. Termasuk syaratnya sholat adalah suci, dan suci itu harus ada sebelum melaksanakan sholat, dan harus tetap ada istimror selama dia sholat. Surutu sholati utawi pira-pira syarate sholat khamsatun iku 5. Ahaduha utawi salah sijine khamsah iku toharatun suci an hadasin saking hadas wa janabatin lan janabat. Toharoh itu sendiri apa? At-toharatu utawi toharoh lughatan ing dalem cara lughate iku an-nadhafatu bersih, wal khulusu lan tegese murni minad danasi sangking pira-pira reget. Secara bahasa adalah bersih atau murni dari semua kotoran, itu secara lughat. Wa syar'an utawi toharoh
ing dalem cara syara iku raf'ul man'i, ngilangake perkara kang nyegah. Al mutarattabi kang den urut-urutake. Oleh ngilangake man'i anil hadasi sangking hadas, awin najisi utawa najis. Sekarang kita bahas yang pertama, fal ula mongko utawi toharoh kang awal, ai at-toharatu tegese toharoh anil hadasi sanging hadas iku al wudu wa huwa utawi wudu bidammil wawi kelawan domai wawu wudu. Istimalul ma'i iku nggunakake banyu fi a'dha'in ing dalem pira-pira nggauta mahsusatin kang den tertentokake, muftatahan kang den wiwiti biniyatin kelawan niat. Wudu itu menggunakan air pada anggota yang sudah ditentukan dengan diawali dengan niat. Itu pengertiannya. Wa bi fathiha utawi wudu kelawan fathai wawu dibaca wadu'u, wawunya di fathah. Maiku perkara yatawaddau kang gawe wudu, yutawaddau kang den gawe wudu apa bihimma, sesuatu yang dibuat untuk berwudu. Dalam kasus ini adalah air. Wakana lan ana apa ibtida'u wujubihi, kawitane kewajibane nglakoni wudu iku ma'a ibtida'i wujubil maktubati, iku ing dalem sartane kawitane wajibe salat 5 wektu Lailatul Isra'i ing dalem wengine Isra. Kewajiban pertama wudu itu bersamaan dengan kewajiban pertama sholat, karena wudu itu mayatawaqqafu, menjadi syarat sholat, makanya kewajibannya bersamaan. Dalam kasus umum keseharian kita, wudu itu menjadi wajib ketika kita mau sholat, karena sholat memerlukan wudu. Dalam hal kita sedang berhadas, makanya wudu dulu baru sholat. Makanya dulu kewajiban wudu bersamaan dengan diturunkannya kewajiban sholat, yaitu Lailatul Isra. Wa syurutuhu tawi pira-pira syarate wudu, ail wudu'i tegese wudu, kasyurutil husli iku kaya dene syarate adus. Khamsatun iku 5. Ahadua utawi salah sijine khamsah iku ma'u mutlakin, banyu mutlak. Fala yarfa'u mongko ora ngilangake al hadasa ing hadas, wala yuzilu lan tegese ora ngilangake an najsa ing najis, wala yahsulu
lan ora hasil apa sairu toharoti sekerine pira-pira sesuci, walau lan senajan ana apa toharoh iku masnunatan den sunahake. Semuanya tidak bisa illal ma'u kejaba kelawan banyu al mutlaku kang mutlak. Banyu mutlak itu seperti apa? Wahua utawi ma'ul mutlak iku ma banyu ya kau kang tumibo alaihi ing atase ma apa ismul ma'i jeneng banyu bila qayyidin kelawan tanpa qayyid, tanpa pelanggaran. Wa in rasa rosyaha lan senajan rembes apa ma mim buhuril ma'i sangking wape banyu at-tahuri kang suci al muhli kang den panasake. Awis tahlaka utawa rusak fihi ing dalem mak apa al khalitu perkara kang nyampuri. Itu sifat-sifat air mutlak, air yang tidak terpenjara oleh qayyid. Artinya Ais secara gambaran umum air umum lah, air normal, air asli. Insyaallah nanti kita di bagian setelah baca kita tuntaskan mengenai air tersebut. Insyaallah. Au qayyidin ini penjelasan dari ma yaqa'u alaihi ismul ma'i bila qayyidin. Nah, dari bila qayyidin tersebut, au qayyidin utawa kelawan qayyid bi muwafaqatil waqi'i kelawan panggonane perkara kang tumiba. Kamail bahri kaya dene banyu segara, bikhilafima kelawan nulayani barang banyu, layud karu kang ora den tutur apa ma ila muqayyadan kejaba kelawan pelanggerane utawa kejaba kelawan den pelanggeri. Kama ilwardi kaya dene banyu mawar. Bila qayyidin ini ada yang qayyidin bi muwaqatil waqi', qayyidin sebab tempat, seperti air laut, air sungai, air sumur, itu qayyidin. Qayyidin atau diqayyidi bi muwaqatil waqi', dengan tempat dia berada. Ini masih kategori air mutlak. Ini berbeda dengan qayyidin
yang malayudekaru illa muqayyadan. Dia itu tidak disebut kecuali dengan koyitnya, seperti air mawar. Gini, perbedaannya itu kalau air laut kan bimuwaqa'atil waqi', air sungai bimuwaqa'atil waqi'. Ketika air laut tersebut dimasukkan ke dalam gelas botol aqua, dibawa pulang, itu orang sudah menyebut air botol, air aqua. Ketika dimasukkan dalam gelas, banyu ning gelas. Ketika dimasukkan ke dalam ceret, banyu ceret. Ini berbeda dengan, artinya yang pertama itu berubah-ubah sesuai kondisi tempatnya, sesuai tempat yang ditempatinya. Itu masih golongan air mutlak. Dan untuk yang kedua adalah muqayyad la yudkaru illa muqayyadan kama ilwardi, seperti air mawar. Ditempatkan di dalam botol, orang menyebutnya air mawar. Ditempatkan di dalam gelas, orang menyebutnya air mawar. Kalau masih sulit, kita gambarkan dengan air mawar ini, kita sirup. Ditempatkan di mana saja masih dianggap air sirup. Artinya ini perbedaan antara la yudkaru illa muqayyadan dengan yudkaru bimuwaqa'atil waqi'. Air yang berubah namanya karena tempat yang ditempatinya itu masih golongan air mutlak. Tapi air yang tidak berubah dimanapun berada tempatnya, namanya tetap ajeg, air sirup, air mawar, itu namanya la yudkaru illa muqayyadan. Lah yang bagian ini la yudkaru illa muqayyadan itu tidak termasuk air mutlak. Semua sifat air yang di atas lalu disifati ghairu mustakmalin, kang ora den gunakake fi utawa ora mustakmal fi fardhi thaharatin ing dalem thaharah wajib mirafi hadasin, bayane saking ngilangake hadas. Asgara padha uga cilik apa hadas au akbaro utawa gedhe apa hadas. Walau lan senajan ana apa toharoh, saya kembalikan ke toharoh karena lebih luas. Min tuhri hanafiyin iku tetep sangking sesucine madhab Hanafi. Lam yanwi kang ora niat sopo Hanafi. Nanti kita kutipkan redaksi fikihnya Hanafi yang wudunya tidak ada niatnya. Ausobiyin utawa bocah cilik utawa oleh suci oleh toharoh bocah cilik lam yumayyiz kang durung tamyiz sapa sobi li tawafin krana arae tawaf. Masuk dalam syarat air. Jadi air sudah mutlak, tapi di dalam kemutlakan itu harus ada sifat ghairu mustakmalin. Tentu saja ini pembahasan airnya sedikit. Dunal kulata ini kurang dari 2 kulah. Kalau lebih ya ndak masalah ghairu mustakmalin ini. Wa iza latu najisin,
lan sakliyane den nggo ngilangi najis walau makfuan lan senajan ana apa najis makfuan anhu iku den ngapura. Kalau dimaknani komplit makfuan iku den ngapura apa anhu najis. Sifate banyu kolilan khalih kidik ai hala kaunil mustamali tegese tingkai anane mustamal kolilan iku gedhe kidik aidunal kulataini tegese kurang sangka rong kulah. Fa'in jamaah ini kasus lain. Fa'in jamaah mongko fa'in jumia mongko lamun den kumpulake apa al mustamalu banyu mustamal bar dikumpulake fabalagha mongko nuli tumeka apa mak kulataini ing rong kulah utawa ing dalem rong kulah. Mutahhirun mongko utawi banyu iku den hukumi suci. Gambarane kama lau jumia kama koyok banyu kama koyok berbarang lau jumia kang lamun den kumpulake apa al mutanajjisu banyu kang kena najis wa balagha mongko tutuk tumeka apa mutanajjis kullataini ing rong kulah walam yataghayyar lan ora berubah apa banyu sakwuse dadi rong kulah wa ing qalla lan senajan kidik kurang apa banyu ba'da tafriqihi ing dalem sakwuse dipisah atau dicikuk. Air mutanajis 1 ember, air mutanajis 1 ember, air mutanajis 1 ember atau mustakmal lah, sama hukumnya. Di dalam kasus ini tidak bisa dibuat sesuci. 1 ember, 1 ember, 1 ember, banyak sekali ember lalu dikumpulkan menjadi dalam tempat yang besar yang melebihi ukuran fikihnya 2 kulah. Itu air menjadi suci walaupun setelah menjadi lebih dari kulah tersebut air tersebut dipisah lagi menjadi dalam emberan lagi. Itu maksud dari wa in qalla ba'da tafriqihi. Fa'ulima mongko den kinawruhi apa annal istimala sak temene status mustakmal la yasbutu iku ora tetep apa istimal ora tetep illa ma'akillatil ma'i kejaba ing dalem sartane kidike banyu ai wa ba'da faslihi tegese ing dalem sakwuse pisahe banyu anil mahallil mustamali saking panggonane mustakmal panggonane ngenggo banyu walau lan senajan ana apa faslu pisah
iku hukman bangsa hukmi. Contone kaan jawaza kaya dene yen toh ngliwati apa banyu mangkibal mutawadii ing lengene wong sing wudu auruk bataihi utawa dengkul lorone wong kang wudu. Ini karena wudu itu kan ada batas wajib. Kalau tangan itu sampai sikut, dan itu ada batas mencorong sunnah, yaitu sampai akhir tangan. Istilahnya itu yang di atas sikut itu apa namanya ya? Itu kalau sampai situ sudah tidak dihitung, itu batas sunnah memanjangkan perkara yang diwudoni. Wa in ada lan senajan bali apa banyu lima halihi maring panggonane anggota wudu, awin takola utawa pindah ngaleh apa banyu min yadin saking tangan suwiji li ukhra maring tangan kang weneh. Jadi status air menjadi mustakmal itu ketika sudah terpisah dari sesuatu yang disucikan. Istilahnya misalnya wudu ketika basuh wajah itu, ketika air masih di wajah itu belum berstatus mustakmal. Dia mengalir kemanapun, kalau masih di wajah itu masih bisa suci mensucikan. Baru ketika itu jatuh keluar dari batas wajah itu baru dihukumi mustakmal ba'da faslihi anil mahalil mustakmal. Naam, ya bener. Layaduru ora bahaya fil muhdisi ing dalem wong kang hadas. Di sini hadas kecil ya. Apa infisalul ma'i pisahe banyu anil kafi sangking welikat ila saidi maring said wala fil junubi lan ora bahaya ing dalem wong kang junub apa ing fisaluhu pisahe banyu minar roksi sangking sirah ila nahwis sodri maring sepadane dodo mimma nyatane sangking barang yahlibu kang nglindih fihi ing dalem ma apa attaqaduhu cipratan. Kalau dalam kasus junub itu kan yang dibasuh seluruh wajah, seluruh anggota badan, maka tidak masalah jika air yang dari kepala itu turun ke dada, tidak masalah, karena walaupun dianggap sudah terpisah antara kepala dan dada, terpisah dari, maksudnya dalam struktur organ itu kan sudah terpisah dengan engsel, istilahnya engsel, itu tidak apa-apa, karena memang kebiasaannya orang mandi itu nyiprat sampai situ. Oke, kita lanjut. Far'un
utawi iki iku ana pang-pangan cabang. Lau adkhala lamun nglebokake sapa al mutawaddiu wong kang wudu oleh nglebokake yadahu ing tangane mutawaddi nglebokake biqasdil husli kelawan nejo mbasuh anil hadasi saking hadas aula biqasdin utawa ora duwe sejo tertentu ora biqasdil husli oleh nglebokake mutawaddi ba'da niatil junubi ing dalem sak niatin sawuse niat junub bagi kasus orang yang junub bukan mutawaddi au taslisi wajhil muhdisi utawa ing dalem sawuse ngaping teloni basuh wajahe wong kang hadas wong kang wudu ketika setelah 3 kali basuh wajah itu kan otomatis basuh tangan au badal huslati utawa ing dalem sawuse wasuan al-ula kang pertama ing qasoda lamun nejo sapa wong al-iktisara ing ringkes alaiha ing atase ghuslah atau mas basuh wajah tapi niatnya hanya sekali basuhan tidak taslis itu otomatis nanti dia kan basuh tangan. Lah mutawaddi yang memasukkan tangannya atau orang yang junub melakukan aktivitas tersebut bila niatih tirofin kelawan tanpa niat nyiduk wala qasdi ahdil ma'i lan ora niat utawa nejo njukuk banyu li gharadin krana sejo akhara kang weneh sara mongko dadi apa banyu mustakmalan ing mustakmal. Saya akan contohkan satu. Ketika orang setelah basuh wajah 3 kali kemudian memasukkan tangannya ke dalam air sedikit itu airnya menjadi mustakmal jika tanpa adanya niat nyeduk banyu nyawuk banyu atau tanpa adanya niat mengambil air untuk keperluan yang lain. Ini airnya sedikit ya, dalam kasus air sedikit. Karena setelah basuh wajah 3 kali otomatis kan masuk tangan. Lah ketika otomatis sudah dihukumi basuh tangan, dia memasukkan tangannya ke dalam air tanpa adanya niat yang lain, maka otomatis airnya menjadi mustakmal jika airnya sedikit tentu saja. Ngono iku binisbati kelawan dinisbatake li ghairi adihi maring liyane tangane wong. Falahu mongko wenang keduwe wong apa ayah sila yen toh basuh sapa wong bima kelawan perkara fiha kang tetep ing dalem apa iki ing dalem wadah bak utawa adok baki saidia apa sekerine lengene wong
baki saidihi apa sekerine lengene wong. Maksudnya gini, airnya sedikit, tangannya sudah dimasukkan, falahu ayasila bima fiha bagi saidiha. Airnya sedikit, tangannya sudah dimasukkan, otomatis kan airnya menjadi mustamal ketika tidak ada niat yang lain. Ya terus tangannya dicemplungkan semuanya, tapi jangan sampai diangkat dulu. Itu maksudnya bima fiha bagi saidiha. Karena tangan kan said itu kan masih dalam kategori basuhan tangan. Itu sama artinya ketika tadi saya jelaskan, ketika air masih di wajah dan belum turun, ketika wudhu air masih di wajah dan belum turun, itu air mengalir kemana saja asalkan masih di wajah, itu statusnya masih mensucikan, belum mustakmal. Itu maksudnya seperti itu. Wa ghairu mutaghayyirin, ini sifatnya air, sambungan dari yang di atas. Wa ghairu mutaghayyirin, lan liyane banyu kang owah, taghayyuron kelawan owah, kasiron kang akeh. Oleh owah kasir bihaisu yamna'u, kelawan sekira dinggon nyegah apa taghayyur itlaqos malmai ing kemutlakane jeneng banyu, yang menjadikan air sudah tidak berstatus mutlak. Alaihi ing atase mak, alaihi ing atase mak. Ing atase apa ini? Bi anta ghayyara, gambare yen toh owah apa ahadu sifatihi, salah sijine sifate banyu, mintok min bayane saking rasa, au launin utawa rupa, au rihin utawa ambu, walau takdiron lan senajan ana apa taghayyur iku takdiron bangsa kira-kira, au kana utawa ana apa taghayyur ana iku bima kelawan perkara ala udwil mutatahhiri kang tetep ing atase gauta wudune wong kang sesuci. Misalnya ning tangane, misalnya di tangan ada bekas pewarna yang mempengaruhi air, itu bisa juga disebabkan oleh hal tersebut. Fil asah yang dalam kaul kang luweh asah. Wa inna ma yusaru, lan angin petene den anggep utawa den labetake apa taghayyuru perubahan, ingkana lamun ana apa taghayyur ana iku bi khalitin kelawan nyampuri, ai mukhaliton tegese nyampuri lil mai maring banyu. Wa huwa utawi mukhalit nyampur iku ma perkara layu tamayazu kang ora iso den bedaake apa ma fi ra'yil aini ing dalem peningale mata dohirin kang pertelo. Waqad ghaniya lan temen-temen semugih ora butuh apa almau banyu anhu saking ain, anhu saking ma. Kaza'farona kaya dene minyak za'faron, wasamarin lan woh-wohan, wasamari sajarin lan woh-wohane wit, nabata kang tukul apa sajar kurbal mai ing
cedake banyu. Wawarokin wawarikin lan godhong toroha kang ceblok tiba apa godhong. Summa tafatat, ini salah teksnya atau saya gimana? Mananya wah, kebetulan nggak bawa kitab aslinya ini print-printan. Sumail tafatat, nuli kari-kari ajur apa buah-buahan utawa godhong daun-daun tadi. Itu bisa mempengaruhi status air jika yang mencampurinya adalah sesuatu yang bukan bagian dari air, seperti dedaunan, minyak zafaron, atau buah-buahan yang dicampur es jus misalnya. Itu kan terus hancur. Itu mempengaruhi kemutlakan air. Laturobin. Sebentar, kita cari rujuknya. Wawa ma ewan usarul ingkana abihole itu dalam wawa malaya tamaju laturobun ora kok apa iku lebu wamil khun lan uyah wamil khumain lan uyahe banyu wa intaroha lan senajan den cemplungake apa karone fihi ing dalem mak. Berbeda dengan debu ataupun garam. Kalau debu dan garam kan bagian yang tak terpisahkan dari air, maksudnya bagian dari air tersebut. Air kali itu keruh tetap suci mensucikan, air laut asin tetap suci mensucikan. Walaupun sebenarnya air itu tawar, bening, tidak keruh, terus dicampuri dengan debu, itu tetap suci mensucikan. Oke, untuk pembahasan ini kita fokuskan dulu tentang air. Secara umum beliau Madahibul Arba'ah itu membahas tentang air itu berdasarkan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fahsilu wujuhakum ila akhirih al-ayah. Itu ada redaksi fahsilu, itu pastinya menggunakan air. Kemudian dari surat Al-Furqan, wa huwallazi arsala riyaha busyran baina yaday rahmatih wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Garis bawah minas sama'i ma'an tahura. Air hujan itu dihukumi suci. Dan surat Al-Anfal juga dan lain-lain, itu secara umum semuanya merujuk ke situ tentang bersuci dan air. Kemudian kita lanjutkan ke hadis yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertama, an Abi Hurairah anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un illa ma ghairu ta'mahu illa ma ghayyara ta'mahu au launahu au rihahu. Air itu suci kecuali berubah rasa, bau, rasa dan warna. Kemudian hadis lagi, la yuhtasilanna ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun.
ada garis bawah ma'id daim, yaitu air yang diam, air tidak mengalir. Tidak boleh mandi di air yang diam atau air yang tidak mengalir. Ini diperkuat lagi, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim tsumma yahtasilu fihi. Larangan yang berkaitan dengan hadis sebelumnya. Ini lebih spesifik. An Ibni Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza kanal ma'u kullataini lam yahmilil khobatha. Ketika air itu sudah mencapai 2 kullah, maka ia tidak membawa najis. Najis tidak mempengaruhinya. Hadis lagi sama seperti di atas, itu beberapa hadis dan ayat Al-Quran yang menggarisbawahi tentang hal-hal tentang air, dan ada beberapa penekanan. Yang pertama, tidak berubah. Yang kedua, air diam. Yang ketiga, 2 kulatain. Dari semua dalil yang telah kita coba rangkai, kita akan menemukan hal bagaimana beliau Imam Syafi'i merumuskannya. Dan ini beliau ada di kitab Asy-Syafi'i, syarah kitab Musnad Asy-Syafi'i. Walladzi dhahaba ilaihi Syafi'i annal ma'ad daim wa huwa ar-raqid la yanjusu liquwuqu'in najasati fihi ma lam yataghayyar aw kana dunal kullatain. Tapi sebelumnya saya akan memberi gambaran dulu. Jadi di atas tadi ada dalil-dalil umum dan dalil-dalil khusus. Dari kesemuanya, kemudian Imam Syafi'i berijtihad, maka muncullah redaksi yang baru saja saya baca. Pokok masalah adalah al-ma'ud daim. Al-ma'ud daim di sini dari hadis yang atas tadi itu diterjemahkan beliau dengan ar-raqid, air yang diam. Dengan tendensi beberapa hadis yang ada, artinya hadis-hadis yang sesuai dengan konteks tersebut, beliau mengatakan la yanjusu liwuku in najasati fihi malam yataghayyar au kana dunal kullataini. Air yang diam itu tidak najis karena karena kejatuhan najis, selama air tersebut tidak berubah ataupun selama air tersebut melebihi 2 kullah. Ini kan qayyid dari innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un illa ma ghayyara ta'mahu aw launahu aw rihahu. Dan juga hasil istimbat dari idza kanal ma'u kullataini lam yahmilil khobatha. Dalam arti umum itu Imam Syafi'i
menerjemahkan air itu ada yang kolil, ada yang kasir. Al-kolil itu yang kurang dari 2 kulah, al-kasir itu yang lebih dari 2 kulah. Tentu saja berdasarkan pemahaman pandangan beliau dari dalil-dalil yang sudah ada. Ini juga dimuat dalam kitab Al-Umnya beliau, wal ma'u idza kana qalilan fa khalatahu syai'un minan najasah wa ghayyarahu ta'muhu aw launuhu aw rihu najasahu wa idza kana al ma'u katsiran falam yughayyiruhu ta'mun najasah wala launuha wala rihuha wa fahuwa tahurun kama kana. Di Al-Um garis besarnya itu dibedakan antara ma'ul qalil kurang dari 2 kulah dan ma'ul kasir lebih dari 2 kulah. Itu punya sifat yang berbeda. Kalau yang lebih dari 2 kulah itu beliau mengambil idza kanal ma'u kullataini. Berarti mafhumu khalafah idza kana al ma'u dunal kullataini yahmilil khobas. Itu mafhumu khalafahnya beliau sesuai gambaran pikiran saya itu seperti itu. Ada juga referensi dari mukhtasornya Imam Muzani. Beliau adalah murid dari Imam Syafi'i. Kullu ma'in la yabluhu kullataini fa asabahu syai'un minan najasah tanajjasa ila akhirih. Di dalam redaksi Al-Um itu belum menyinggung kullaten atau dunal kullaten. Tapi di redaksi murid beliau Al-Muzani sudah menyinggung kullu ma'in la yabluhu kullataini. Diperjelas istilahnya. Kalau Imam Syafi'i di Al-Um itu hanya qalilan au kasiron, kalau di Mukhtasar Al-Muzani sudah mendeskripsikan dengan kullataini, 2 kulah. Ini juga dan keturunannya nanti seperti itu, seperti dalam Syarah Al-Muhadzab, wal ma'ul qalil huwa ma dunal kullataini ila akhirih. Itu semua berdasarkan hadis-hadis yang ada. Beliau berpandangan seperti itu. Jadi membedakan antara ma'ul qalil, ma'ul kasir dengan bahasa redaksi murid beliau kullataini. Maka tidak heran ketika hukum-hukum turunannya nanti perubahan rasa itu masuknya ke ma'ul kasir. Ketika qalil ya otomatis ketika kena najis. Tapi kalau ma'ul kasir itu diberi tambahan redaksi ketika perubahan rasa. Karena dalil-dalil tentang air ini multitafsir, istilahnya tidak langsung mendeskripsikan semuanya. Dari sisi perubahan, dari sisi air mengalir, dari sisi kullaten atau dunal kullaten, maka potensi khilaf ijtihadnya ulama itu sangat besar sekali. Dan memang seperti itu, karena sekali lagi
berbeda cara pandang dan berbeda cara memahami teks atau konteks. Baik Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Tapi di sini saya akan membahas satu, yaitu yang dari beliau Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Beliau Imam Malik ketika ditanya tentang air yang dijilati anjing itu berkata gak apa-apa. Wasuila Malikun anil ma'i yakunu fil ina wa yalahu fihil kalb. Qala ida araqa ma fihi summa ghusala ina'ahu fala ba'sa bidzalika. Ketika air ada di dalam wadah itu berarti kecil ya, mungkin ember atau lainnya, dijilati anjing, itu gimana ya Malik? Beliau menjawab, jika seseorang membuang air tersebut kemudian mencuci wadahnya, maka tidak masalah, tidak apa-apa. Sebenarnya konteks ini turunan dari status anjing tersebut. Sebenarnya ini ada dalam kitab Al-Muwatta'nya beliau. Tapi ini ada yang lebih spesifik, yaitu dari kitab Al-Mudawwanah. Suila Malik anil qalil fil ma'i takhalatahu najasatun wala taghayyara ta'muhu wala launuhu wala rihuhu faqala la ba'sa bihi ma lam yataghayyar ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Ketika Imam Malik ditanya tentang air sedikit, kalau dari redaksi hadis mak dunal kulaten mafhum mukhalafahnya, ketika beliau ditanya tentang air sedikit, beliau menjawab tidak apa-apa. Air sedikit yang tertimpa najis tidak apa-apa selama rasanya, warnanya ataupun baunya tidak berubah. Itu istihadnya Imam Nawawi. Sekarang coba kita sama-sama pahami kontraksi hukumnya. Maksud saya mencoba memahami kenapa antara beliau Imam Syafi'i dan Imam Malik berbeda. Kita kalau bahas Imam Syafi'i kan ya karena beliau madhab kita, ya mungkin sudah tahulah turunan-turunannya dari hukum tersebut. Kita coba memahami dari sisi kenapa beliau Imam Malik tidak memasukkan definisi qalil kasir dalam hal air itu menjadi najis otomatis. Kalau Imam Syafi'i jelas, kalau qalil kena najis maka menjadi najis otomatis, baik berubah ataupun tidak. Kita coba gambaran pemahaman kita menelusuri dari cara berpikir beliau-beliau. Sebenarnya hadis-hadis yang ada ini kan terpisah. Hadis tentang perubahan air, innal ma tahurun la yunajjisuhu syai'un, itu kan tidak ada konteks kulaten atau ghairu
atau dunal kulatain. Yang kedua tentang air itu dua kolah, itu juga hadisnya terpisah. Idza kanal ma'u kullataini lam yahmilil khobatha. Dari teks yang ada, kalau dipahami terpisah, itu idza kanal ma'u kullatan lam yahmilil khobasa, itu seakan-akan kalau dunal kulaten itu yahmilil khobasa, lamnya dihilangkan, seakan-akan. Mafhum mukhalafahnya kan seperti itu. Kita mafhum mukhalafah itu nanti redaksinya kurang lebih seperti ini. Idza kanal ma'u dunal kulaten yahmilil khobasa. Ketika air kurang dari dua kulah, maka dapat terkontaminasi sebab najis. Tapi jika hadis tersebut dipahami dengan hadis innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un illa ma ghayyara ta'mahu aw launahu aw rihahu, maka konteksnya mungkin berbeda jika dipahami dengan hadis ini. Itu nanti konteksnya kan mafhum mukhalafah dari idza kanal ma'u kullatan lam idza kanal ma'u kullatan lam yahmilul khabasa. Mafhum mukhalafahnya itu bisa memasukkan dari hadis karena semua air suci, maka yang bisa menajiskannya adalah perubahan sifat karena najis tersebut. Artinya gini, konteks dua kulah tidak menjadi najis itu juga berlaku jika kurang dua kulah dan tidak berubah warnanya karena najis. Jika idza kanal ma'u kullatan lam yahmilul khobasa, mafhum mukhalafahnya dibaca dengan terjemah innal ma'a tahurun. Itu menurut pandangan saya tentang kenapa beliau Imam Malik tidak membahas spesifik, tidak masukkan qayyid dua kulah dan kurang dua kulah. Ini berbeda dengan beliau Imam Syafi'i yang jika kita coba telaah, maaf ini coba telaah ya, karena memang kedangkalan kita. Jadi beliau Imam Syafi'i itu memasukkan idza kanal ma'u kullatan lam yahmilil khobasa, terus dilanjut illa ma ghayyara ta'mahu aw launahu aw rihahu, langsung digabung seperti itu. Makanya dalam ijtihadnya Imam Syafi'i itu kecenderungan lam yahmilil khobasa itu ditafsiri dengan ilama ghayyara ta'mahu aw launahu aw rihahu. Ini gambaran saya dari sisi ilmu cekak. Kalau jenengan kan yo monggo, silahkan komen apakah gambaran saya ini ya mendekati atau tidak sama sekali. Oke, itu dulu. Walafu minkum, tetap ngaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.